Dia yang notice pertama kali. Awalnya dipikir bercanda bang. Masa? Coba lu liatin dulu, matanya gerak. Nah itu sempat dilihat mereka berdua. Pas lagi lihat, bener ya, iya bener bergerak matanya. Gerak bang. Di hari itu langsung gak lama sekitar 1 jaman dari situ yang ngelihat itu berdua mereka kesurupan bang. Makin suaranya makin sering kedengeran dan berulang-ulang kali bilang terus udah gitu saya keluar dari kamar mandi, saya beraniin nengok kan, astagfirullahaladzim. Itu aku ngelihat perempuan bang, rambutnya basah, bajunya basah semuanya, pakai baju warna putih semua basah, tapi dia lagi ngeringkuk gitu di pojokan tembok. Halo Sobat OTM, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Serak. balik lagi bersama gue Nardi. Dan pada malam kali ini, gue udah kehadiran nih seorang narasumber yang mempunyai cerita waktu ia kerja di salah satu restoran yang ada di daerah Jakarta. Restoran ini di dalamnya mengusung tema vintage, yang dimana di dalam restoran itu terdapat ornamen-ornamen jadul seperti lukisan, sepeda ontel, ataupun benda-benda yang bisa menarik energi negatif. Mau tahu seperti apa ceritanya? Langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kak Dea. Halo, selamat malam. Apa kabar nih, Kak? Baik. Oke, Kak. Terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisahnya nih. Waktu kerja di salah satu restoran yang ada di daerah Jakarta. Ya. Oke, nih, tadi kan Kak Dea juga cerita tentang restoran ini tuh temanya itu vintage nih. Iya, bener. Vintage banget. Kayak restoran ala-ala pasar malam zaman dulu. Oke, ornamen-ornamen jadul. Iya, betul. Wih, ngeri juga ya. Tapi ya ini anehnya kejadiannya tuh pas lagi di grand opening selama 3 hari aja sih. Lebih intens, lebih kenceng gangguannya. Nah, waktu itu Kak Dea kerja selama berapa lama? Cuma 6 bulan, gak berani lama-lama. Cuma 6 bulan? Iya, ngabisin kontrak 6 bulan awal doang. Oke. Tapi setelah 6 bulan nih, maksudnya ada penyodoran kontrak baru, terus ditolak? Ada, saya tolak. Saya nggak nyaman. Saya nggak nyaman buat kerja digangguin dengan gangguan intens seperti itu. Jadi saya nggak lanjutin lagi. Oke, dan usut punya usut ternyata ada salah satu kejadian yang menurut saya ini parah banget sih ya. Iya. Oke, mungkin kalian harus mendengarkan cerita ini, bagaimana seseremnya restoran ini. Dan kalian kalau tahu tentang restoran ini, boleh komentar di kolom komentar yang ada di bawah sini. Oke nih, buat teman-teman semua yang memiliki cerita atau ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak Dea, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam. Kita mulai. Di tahun 2010, pas saat saya lagi kerja di salah satu restoran cepat saji di daerah Jakarta gitu bang, saya mau habis kontrak nih. Karena teman saya ini tahu saya habis kontrak, dia udah resign duluan. Salah satu teman saya namanya Kak Anggi, ngajakin, Dek ikut gue aja yuk kerja. Gimana Kak? Di restoran juga sih. Oh gitu, konsepnya seperti apa Kak restorannya? Ini sih mau dibikin kayak restoran grand opening lah, tim opening bang. Oh. Ya, tim opening. Oke deh, sikat nih Kak, gas, aku bilang kayak gitu. Yaudah, besok ketemuan sama gue ya di daerah Pancoran. Ketemu sama gue, ntar gue share lokasinya. Oke, besokannya aku ketemuan siang. Kita datang ke HO-nya nih di daerah Pancoran. Aku datang ke HO, seperti biasalah kita interview. Alhamdulillah kita berdua emang diterima di situ. Terus
Udah gitu kata tim HR-nya, dibilang begini, besok kamu datang lagi ke sini, kita mau kenalan lagi nih buat menyatuin tim opening. Ya udah dong, kita datang lagi pagi-pagi, seperti biasa lah kita kenalan segala macam bla bla bla. Akhirnya selang semingguan kemudian kita training role play di restoran di restoran tersebut. Terus di situ kita visit nih Bang nih ke tempatnya, karena itu HO sama restoran tuh beda Bang. Oh. Gitu, kita visit ke restoran. Awal saya datang, oh kok gini banget ya restorannya ya, karena saya nggak ngebayangin ini restorannya tuh akan sedingin itu. Jadi konsepnya tuh kayak gini Bang restorannya. Kita datang ke satu restoran kan biasanya terang menderang gitu. Di sana tuh vibes-nya tuh kayak pasar malam pada tempo dulu Bang. Maksudnya gimana? Ya, karena di sana tuh banyak ornamen tempo dulu kayak lukisan-lukisan besar, vintage. Terus di situ juga tempat kasirnya pun dibikin dari gerobak bakso. Gerobak bakso dimodif jadi kasir. Terus begitu pas kita awal masuk kita dimanjain sama yang namanya tempat-tempat kayak ada beca, ada sepeda ontel. Dan di restoran itu banyak pohon-pohon besar, pohon-pohonnya gede-gede banget Bang. Terus udah gitu lampunya juga remang-remang, nggak terlalu terang lah kalau menurut saya ya. Dan itu lebih banyak berornamen tuh dari kayu. Karena saya waktu itu ditugasin di Greeter ya Bang ya. Pas lagi saya datang, oh seperti ini restorannya ya. Terlihat menarik, cuman kok rada gelap ya. Rada gelap, soalnya mereka tuh ngusung konsep ya pasar malam tempo dulu gitu. Tempatnya lumayan luas Bang, gede. Jadi tuh dia letter L. Situ banyak makanan yang disajiin itu kayak makanan-makanan tempo dulu lah, kayak ada es goyang. Es goyang? Iya, es goyang. Terus ada mie Jawa, ada makanan sesundaan. Terus ada kambing guling yang kita jual. Terus ada makanan seafood, bakaran, terus ada tempat jus. Jadi tuh konsepnya kalau misalnya kita datang nih Bang, kita pesen enggak langsung dari pelayan yang enggak. Kita dapetin kartu. Itu kartu itu udah nomor meja Bang. Udah nomor meja, terus kita setiap ke stand itu kita nge-swipe kartu buat order. Dan kita harus duduk sesuai sama nomor kartu itu. Kalau enggak ya makanannya enggak akan dianterin ke itu, takutnya salah meja. Udahlah, akhirnya karena kita baru visit, aku sempat ngomong sama kaptennya atau supervisor, Pak kita baru visit nih Pak nih, nggak ada acara berdoa dulu atau syukuran. Alasannya mereka sih bilang simpel, udah nggak usah. Nggak usah, nggak perlu, udah urusan saya. Oh gitu, oke deh kalau gitu. Kita mah nurut-nurut aja ya Bang ya. Terus ya udah, abis itu setelah visit 1 harian kita role play gimana cara yang handle tamu. Besokannya kita mulai seperti biasa lah ya, kita buka restoran grand opening lah ceritanya. Jadi yang di grand opening itu kan kita masuk dari pagi sampai malam ya Bang ya. Karena kita masih kecot lah sama staffnya nih, siapa yang bisa masuk siang, siapa yang bisa masuk sore. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam gitu. Itu kalau misalnya menurut saya nggak terlalu malam juga kan, masih bisa pulang. Terus di hari pertama grand opening itu udah mulai ada gangguannya Bang. Maksudnya? Iya, kayak gangguan apa ya, yang di luar nalar lah Bang. Dan di luar nalar yang nggak pernah terbayangkan di situ. Gangguannya tuh jadi, saya kan karena saya areanya di depan ya Bang ya, di penerima tamu. Terus banyak kan teman-teman saya juga ada di daerah waiters yang nungguin tempat stand makanan gitu. Karena di situ yang saya ceritain ada banyak lukisan-lukisan sejarah gitu. Di situ ada lukisannya tergambar bapak-bapak lagi jualan buah, terus ada anak kecil gitu. Salah satu teman saya tuh bilang sama temennya yang jaga stand juga,
lihat deh, itu kok lukisan rada aneh ya. Aneh kenapa sih? Biasa aja. Enggak, coba lu lihat, kata gitu. Lihat kenapa? Itu lukisannya, masa matanya gerak? Matanya gerak. Dia yang notice pertama kali. Awalnya dipikir bercanda bang. Ah, masa? Coba lu liatin dulu, matanya gerak. Nah itu sempat dilihat mereka berdua. Pas lagi lihat, bener ya, iya bener bergerak matanya. Gerak bang. Matanya gerak. Di hari itu langsung gak lama sekitar 1 jaman dari situ yang ngelihat itu berdua mereka kesurupan bang. Kesurupan. Jadi kita kan jadi takut ya. Udah gitu ditambah lagi tamu yang masuk terus. Saya juga bingung, saya mau nolongin mereka juga. Aduh ada apa ini kayak gitu kan. Terus sampai digotong-gotong sama teman saya, sampai digendong dibawa ke belakang. Dan itu nggak mau keluar masuk terus. Yang itunya, yang ngerasukinnya dia. Mungkin karena kita ngerasa, oh kita mungkin capek kali ya. Energi kita terkuras nih buat kerja. Siangnya kita keganggu. Udah gitu sebelumnya kan juga kita kan seharian di situ buat visit kan, capek. Ya udahlah kita baca doa aja, mudah-mudahan nggak ada yang terjadi apa-apa di hari esok. Dan akhirnya sampai orang tuanya jemput bang. Saking itu makhluknya nggak mau keluar. Orang tuanya jemput, pas lagi orang tuanya jemput, bawa ustadz lah, keluar lah ceritanya. Aman nih di hari pertama. Di hari kedua, itu saya sendiri yang kena bang. Karena mungkin saya waktu itu kondisinya udah capek. Dari opening ke closing, terus masuk pagi lagi. Ya udah pas saya opening, saya lagi ngelap kartu buat tamu. Saya susun, kebelet kencing lah saya bang. Oke. Semestinya toilet karyawan itu di bawah, di basement. Di basement bang, sekalian sama loker. Cuma saya males turun, karena tinggal berapa menit lagi buka. Kan saya di depan bang, kagak bisa turun ke bawah kan. Nah itu ada toilet tamu lah ceritanya. Ada toilet tamu, ada OB lagi bersih-bersih. Toiletnya itu cewek sama cowok pisah. Ada OB lagi bersih-bersih, lagi nyikat di toilet lelaki. Saya izin dong, abang mau numpang ke toilet. Pakai aja, asal tisu-tisu bekas lo dirapin lagi ya. Oh siap bang. Pas lagi saya masuk ke toilet, saya ngerasa tuh saya masuk sendiri. Nggak sama siapa-siapa, karena mereka teman-teman saya tuh lagi sibuk ngelap-ngelap meja, ngelap-ngelap piring, ngelap-ngelap sendok buat persiapan buka restoran. Ya sudah dong, setelah itu saya masuk. Di toilet itu ada tiga sekat toilet perempuan, emang cukup besar tempatnya. Terus pas lagi saya masuk, saya juga baru pertama kali bang masuk ke toilet itu. Dan ternyata pas saya masuk itu ada sebuah kaca besar. Di depan kacanya itu ada patung macan yang besar banget, lagi duduk di atas wastafel. Wastafelnya itu ada 2. Ada macan gitu. Sempat spooky juga bang, takut. Akhirnya ya udahlah saya beraniin diri daripada saya turun ke bawah kan, makan waktu. Pipis di pintu pertama, dekat pintu keluar toilet. Pas lagi saya pertengahan buang air kecil, tiba-tiba ada yang suara bang. Suaranya dari jauh saya dengar. Suaranya kayak gini. Saya lagi pipis. Suara apa? Perempuan nangis. Kayak gitu bang. Tapi dia nggak minta tolong, cuma suara nangis aja. Aku pikir kan teman-teman saya ya, ngapain sih nih bocah pagi-pagi galau kan? Ada apa sih galau pagi-pagi? Saya buru-buru tuh, sampai saya tuh nggak bersih-bersih, langsung buru-buru pakai celana bang. Saking pengen tahu, kepo, udah gitu takut juga. Ada apa nih? Soalnya sempat merinding juga bang. Sebelum saya keluar, saya ngeliat dulu nih di bawah kan ada lubangnya kan. Toilet sebelah nggak ada, sampai kepala saya jatuhin tuh. Toilet pojok kagak ada kakinya. Di mana sumber suaranya kan? Udah gitu makin suaranya makin sering kedengeran.
Dan berulang-ulang kali bilang. Terus udah gitu saya keluar dari kamar mandi. Itu posisinya pagi bang, saya kan baru mau buka kan. Saya bawa ke kamar mandi, saya ngelangkain satu kaki. Saya beraniin nengok kan. Astagfirullahaladzim. Itu aku ngelihat perempuan bang. Rambutnya basah, bajunya basah semuanya. Pakai baju warna putih. Putih semua basah, tapi dia lagi ngeringkuk gitu. Di pojokan tembok. Saya takut bang. Saya mau lari, sempat gugup juga di situ. Akhirnya astagfirullahaladzim, bisa saya lari keluar kamar mandi. Saya lari, saya ngumpet di bawah stand makanan gitu. Ditemuin lah sama teman saya, ditepak. Lu ngapain ngumpet pagi-pagi, bukannya opening? Muka saya langsung pucat, gemeteran. Bang, sumpah bang, gue gak kuat. Gak kuat kenapa? Gak kuat bang, ini ada apa sih bang? Gue gak kuat bang. Kenapa lu ngelihat ya? Seolah-olah tuh anak kitchen udah tahu bang. Dan masih kayak nutup-nutupin kita ke anak depan gitu, anak server, anak FOH-nya. Terus, bang ada apa sih bang? Gue takut bang. Yaudah sekarang lu duduk, tenangin diri. Lu minum teh dulu deh. Gitu. Akhirnya kita minum teh nih. Itu kan di hari kedua ya, kita masih di hari kedua nih bang nih. Terus yaudah dong siangnya lah ceritanya. Operasional masih biasa, tetap berjalan lancar, nggak ada aneh-aneh. Nah pas lagi kita udah mulai mau maghrib atau mau jam 4 kan maghrib itu saya lupa. Kita istirahat nih. Istirahat kan kita gantian ya, nggak bisa semua istirahat nih. Kita ke basement nih bang nih, karena kan naik tangga kan turun ke bawah. Kita ke basement, terus udah gitu kita makan, kita sholat, bersih-bersih segala macam. Udah selesai, tiba-tiba pas lagi kita naik ke atas, salah satu teman kaki saya tuh kayak ada yang gandulin bang, dipegangin. Jadi dia tuh nggak bisa ngelangkah, sampai saya angkat kakinya tuh berat banget. Nggak bisa, gue nggak bisa jalan, ini kaki gue ditarik, woi tolongin kaki gue ditarik, gue nggak bisa jalan, sumpah, astagfirullahaladzim, gue gimana ini, gue nggak bisa nih, sampai nangis jerit. Sampai aku bilang ini, tolong lu yakin lu bisa, ayo, lu bisa, coba baca Al-Fatihah dulu, yakin dulu. Akhirnya lama-lama bisa. Terus ya udah, yakin iyo itu nama teman aku ya cewek ya, yakin lu bisa baca Al-Fatihah. Kita tuh berlima di situ, kita semua panik, kita semua ketakutan karena itu posisinya kita di pertengahan jalan tangga naik ke atas. Terus yakin, minta tolong juga. Mereka semua pada sibuk kan, lagi banyak customer, lagi ngelayanin, yang kitchen lagi pada masak segala macem. Akhirnya kita baca Al-Fatihah, ya udah kita bisa dong masuk nih, kita udah selesai nih operasional masuk. Nah pas lagi aku operasional juga sempet juga tuh kayak ngerasa ditiup-tiup kupingnya. Tiup gimana? Jadi pas lagi kita ngelayanin tamu, ini sebelah kuping sebelah kiri ini sering banget kayak ada yang niupin gitu. Kayak ada yang tiup-tiup kuping. Terus teman saya juga keangginya pun juga sempet ngerasain badan lemesnya. Emang dia nggak ngelihat, cuman ngerasa lemes aja, lemes banget. Ada apa ya? Kok kayak ketempelan berat banget sampai dia tuh bawa badan begini. Gue nggak bisa bangkit. Akhirnya aku kasih tempat duduk dulu kak, minum dulu, baca Al-Fatihah, please. Kita jangan kosong kak. Kalau kita kosong kita ambruk nih semua nih, nggak bisa kak kayak gini kak. Ya udah dong, akhirnya selesai operasional, pas lagi mau menjelang closing, tamu udah nggak ada, kita ngobrol nih, greeter nih, ayo dong jangan kayak gini dong, semangat dong, jangan cuma masalah kayak gini doang kita jadi ambruk nih. Aku bilang kayak gitu, iya baca doa, kuatin iman kita ya, kita saling nguatin lah ya bang ya. Saya kan kita di greeter cuma berapa orang doang, nggak banyak. Terus akhirnya kita pulang, selesai itu hari itu alhamdulillah sih nggak ada acara lagi, nggak ada gangguan lagi lah maksudnya. Nah di hari ketiga ini juga ada lagi bang, karena kita grand opening 3 hari kan.
3 hari grand opening. Di hari ketiga emang nggak ada gangguan apa-apa, aman semua, kita operasional. Aku udah mulai happy nih. Cuman setiap hari yang kita rasain memang ada rasa-rasa merinding, iya. Terus kedinginan, iya. Kedinginnya dingin aneh gitu bang, bukan dingin yang kita kena AC, enggak. Dingin aja gitu, dingin yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. Merinding iya. Mereka tuh kayak seolah-olah menunjukkan eksistensinya gitu loh bang. Terus ya udahlah, akhirnya pas lagi kita operasional hari ketiga emang kita nggak ada gangguan. Lalu pas lagi kita di penghujung grand opening di malamnya baru ada gangguannya lagi bang. Jadi pas lagi kita mau closing nih, ada tamu nih masuk nih, mepet banget mau jam kita closing nih bang nih. Karena kan yang di bawah juga masih ada beberapa tamu makan lah ceritanya. Terus udah gitu emang kita tuh kan 2 lantai ya, mereka milih lantai atas buat makan. Mereka nge-swipe kartu, makanannya udah jadi, diantarlah ke meja mereka ke atas. Udah selesai, udah diantar ke meja. Lalu mereka makan seperti buru-buru bang. Customer ini? Iya, customer ini ngerasa makan buru-buru. Terus saya ngeliat setelah mereka keluar itu cuman berapa menit ya, sekitar 30 menit lah dari makanan jadi, makan ya paling mereka makan cuma 10 menit langsung buru-buru lari. Aku kan bertanya-tanya ya, kenapa kok itu customer kok buru-buru banget, nggak menikmati makanannya gitu. Terus akhirnya saya ngingetin lagi kan sama petugas yang clear up. Tadi ada customer makan di atas, tolong dicek mejanya udah rapi belum, biar diturunin piring kotornya, biar sekalian cuci sama steward. Akhirnya dinaik ke atas bang, dinaik ke atas. Itu makanan masih banyak bang. Dia pesen sate, sup-sopan kayak gitu masih banyak di mejanya. Karena kita karyawan ya, kalau misalnya customer semakan sisa ya nggak nutup kemungkinan kan, lumayan nih daripada nggak kemakan dibuang, mending gue makan gitu. Dia ngomong sendiri teman saya itu, si dia, lumayan nih makanan nih, masih anget lagi, gue ambil satenya. Pas lagi dia mau ngambil sate, ada yang teriak bang, jangan dimakan sate gue. Dia baru mangap, itu suara dari belakang. Dinengok, itu ada perempuan di belakangnya dia, lagi duduk di atas meja. Wah kaget ya, langsung semua diangkat sama dia. Itu makanan masih dalam satu tray, diangkat buru-buru turun, sendok-sendok kayak jatuh-jatuh, ketakutan. Kenapa? Nanti aja gue ceritain ya nanti ya. Ya udah kita pulang. Pas aku di basement, aku nanya kenapa katanya buru-buru. Tadi ngeliat perempuan di atas, astagfirullahaladzim. Diganggu juga, iya. Ternyata gak cuma aku doang yang ditunjukin. Temen aku juga ditunjukin gitu. Udah di hari ketiga, ya udah setelah itu ya gangguannya emang awal kencengnya di 3 hari grand opening, tapi setelah itu ya mungkin ada beberapa laporan dan juga atasan juga ngeliat ya. Mulai agak berkurang sih bang, agak berkurang dari gangguan-gangguannya itu yang kita bisa lihat atau segala macam. Tapi emang masih berasa hawa dinginnya tuh masih kayak ngerasa ditiup-tiup kupingnya, apalagi kalau misalnya kitanya kosong gitu. Dan ini bang, tempatnya itu kayak hampir 100% itu terbuat dari kayu-kayu, ornamen kayu bang. Nah setahu saya kan kalau misalnya ornamen kayu gitu kan kayak nyimpen ya, apalagi di situ tuh ada lukisan kolonial, beca sama sepeda ontel yang antik banget di situ. Di situ juga makanan khas, makanan jadul bang, kayak manisan, kue-kue, terus sampai kayak bir peletok pun kita jual gitu. Iya, jadi karena gangguannya ini kan 3 hari berturut-turut ya bang ya.
intens banget gitu. Saya ngerasa ada yang janggal nih di situ. Akhirnya ya pas lagi saya istirahat, saya juga bosen dapat catering di bawah kan. Bosen. Kita pas lagi makan di luar lah ceritanya nih. Makan di warteg depannya. Aku nanya, aku sambil ngobrol kan sama anak-anak yang lain. Mengenang pertama-tama awal-awal kita grand opening 3 hari kita diganggu lah bang. Kita ngobrol, kok kayak gini ya, gini. Kok banyak banget gangguan ya kita, kenapa ya, ada yang salah apa ya? Terus penjaga yang tukang wartegnya itu nyaut, ya iyalah Neng, di situ perempuan ya, emang kenapa Mbak? Ya kan ada yang mati di situ. Maksudnya? Ya ternyata itu perempuan itu ya, kalau menurut warga setempat ada yang itu di tempat restoran itu bang. Nggak tahu deh, tapi pas lagi saya lihat ya kondisinya itu basah. Si cewek ini Emang di belakang restorannya itu emang ada kali gitu, ada kali, entah dari tempat restoran itu entah dari tempat lain yang hanyut sampai di situ, nyangkut di tempat restoran itu. Oke. Ya bang, setelah saya tahu informasi dari warlocknya lah ya, kita kerja juga jadi nggak nyaman bang. Jadi ngerasa kayak terpaksa aja gitu kerjanya. Jadi gangguannya masih ada, tetap intens, cuman ya emang nggak sesering, nggak kayak nunjukin lagi sih, enggak. Cuma di awal-awal doang, cuman ya kayak gangguan teman-teman yang kesurupan lagi masih ada. Cuman nggak kena di aku juga, tapi teman-teman yang lainnya. Terus kayak diganggu-ganggu suara itu masih ada. Pas kita tahu ada kejadian di luar nalar kita ya, kejadian ya udah, akhirnya kita nggak lanjutin kerja lagi. Saya di situ cuma 6 bulan bang. Oke, 6 bulan kerja di restoran. Oke nih, Kak Dea nih. Berarti kan tempatnya itu kalau bisa dibilang vintage nih ya. Iya. Ornamen-ornamen dahulu lah ya. Iya benar. Yang banyak lukisan dan segala macam, mungkin itu mengundang energi yang kalau bisa dibilang energi yang negatif. Iya, saya juga mikirnya ke situ bang. Nah, Karena di hari pertama nih, itu kan ada beberapa kejadian hingga akhirnya salah satu pegawai atau bisa dibilang orang kitchen, pasca dia melihat sesuatu, dia udah tahu duluan nih. udah. Berarti dia sempat ngalamin dong? Sempat ngalamin, cuman saya nggak mau nanya apa-apa sama dia karena kita posisinya lagi grand opening ya. Saya mau fokus saya tuh di grand openingnya dulu, gitu. Biarin aja ketakutan saya pegang sendiri aja. Oke. Gitu. Nah dia kok bisa tahu? Padahal kan itu tempat baru pembukaan. Itu gimana tuh? Iya, saya dengar-dengar dari dia juga, dia sempat ngeliat. Sempat ngeliat di toilet juga. Mungkin hari sebelumnya, sebelum Kak Dea ini melihat ya? Iya. Sebelum hari saya melihat mungkin dia sudah lihat duluan. Oke. Gitu. Dan beberapa pegawai yang ngalami kejadian juga nih Kak? Iya. Nah salah satunya yang kesurupan itu. Nah itu kesurupan itu seperti apa tuh? Nggak jelas bang, teriak, nangis, minta tolong, sedih banget. Kebanyakan dia teriak, tolongin aku. Tapi gimana aku tanya, tolongin apaan? Aku bilang kayak gitu. Malah diketawa. Kan bingung. Oke. Nah kan akhirnya dibantu oleh salah satu ustadz ya? Iya. Untuk mengeluarkan si sosok tersebut. Iya. Nah itu ustadz itu ngomong nggak ke Kadi atau teman-teman yang di sana? Kalau misalnya Pak Ustadznya sih bilangnya itu sosoknya emang sosok penunggu situ. Sosok penunggu itu, penunggu restoran situ. Jadi tuh karena dia tuh kaget tiba-tiba brek, tempatnya yang tadinya sepi tiba-tiba dihuni sama karyawan lah buat cari duit di situ buat dijadiin restoran. Gitu loh bang. Berarti selama 6 bulan yang paling menegangkan itu pasti opening doang? Iya, di opening. Pas lagi di opening aja, karena gangguan itu karena mereka mungkin ngerasa, buset ada apaan ini? Tadinya sepi, tiba-tiba banyak orang, rame, gitu.
1 bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam itu gangguan itu biasa, tapi seperti apa tuh Kak? Gangguannya sih biasa ya, nggak terlalu ekstrim kayak di awal ya. Cuman tuh intens, sering, ada aja gitu Bang. Maksudnya Intensnya dia berwujud atau cuman suara-suara doang? suara, lebih sering sih suara. Suara ketawa lebih sering. Si sosok wanita ini. Sosok wanita ini lebih sering suara ketawa. Ternyata usut punya usut bahwa di tempat itu dulunya ada seorang wanita Iya, yang mati bunuh diri. mati bunuh diri. Nah itu Kak Dea nggak mencari tahu tentang kematian wanita itu? Menurut info dari warga sekitar ya, itu perempuan mati bunuh diri jatuh di kali di belakang restoran tersebut. Oh di restoran itu belakang kali? Iya, ada kali. Makanya dia pas lagi saya temuin tuh kondisinya basah. Oke. Iya, begitu. Nah nih Kak Dea, itu kan tadi dari teman-teman rekan kerja nih ya? Iya. Nah kalau dari pengunjung, itu sempat digangguin nggak sih? Banyak Bang, banyak juga yang digangguin. Oke. Kadang kan pengunjung itu suka muter ya. Nanya, Mbak, toilet di mana? Oh, di sebelah sini Kak, silakan. Oh ya udah, pas lagi habis dari toilet, Mbak, kok di toilet hawanya beda ya? Beda kenapa? Enggak, kayak ada suara orang nangis cuman jauh, suara perempuan. Oh iya, tapi Kakak sendirian atau ada yang masuk lagi nggak kira-kira Kak? Nggak ada sih Kak, saya sendirian doang. Oh gitu. Ya udah, ya kalau kayak gini mah kita juga takut kali Kak masuk ke sini. Oh ya udah deh Kak, maaf ya Kak. Saya cuma bisa bilang maaf ya Kak, maaf kondisinya emang seperti ini tempat kita. Ya mereka juga oh gitu. Ya udah deh kalau gitu. Mereka tuh langsung bergegas Kak. Tiap habis dari toilet bergegas langsung keluar, langsung pulang lah. Kayak orang ketakutan. Ada juga Bang, pengunjung juga laporan. Beberapa pengunjung itu laporan ke saya juga. Matanya apa yang di lukisan itu kan di situ banyak lukisan-lukisan kolonial ya. Iya. Situ matanya bergerak ke kanan kiri. Jadi kenotis sama tamu gitu. Si customer ini ngeliat juga? Iya, ngeliat juga. Biasanya nanya, Mbak itu lukisan beli di mana sih? Apa digituin? Itu matanya bener-bener ngikutin? Bener-bener ngikutin. Kok bisa ya? Kan ada beberapa lukisan di dinding gede-gede. Salah satu lukisannya itu, salah satunya aja. Apalagi yang kalau misalnya tamunya tuh duduk di depan lukisannya itu. Kan notice kan nih, kanan kiri lihat sekitar kan. Iya. Nah sama salah satu customer yang ketika di hari ketiga yang mau closing ini, itu kan ada salah satu customer itu yang makan tapi dialihin ke lantai 2. Karena dia mau di atas tuh makannya. Oke. Nah nggak berselang lama, sekitar 10 menit, customer itu langsung pulang. Iya. Dan nggak menghabiskan makanannya. Iya betul. Nah itu kenapa itu? Ya mungkin ada gangguan dari itu juga. Soalnya waktu itu saya juga sempat nanya, Kak kok cepet-cepet sih makannya? Enggak ah, saya nggak mau makan di sini. Langsung buru-buru pergi. Tanpa gitu iya, tanpa menjelaskan kepada saya ada apa. Biar bisa kita improve gitu. Atau mungkin tempatnya nggak nyaman, kayak apa. Ini nggak mau dia langsung buru-buru pulang. Tapi yang saya lihat jelas mukanya tuh udah pucet, kayak orang buru-buru pengen pulang, pengen keluar dari tempat itu. Berdua. Pasangan. Oke. Bisa begitu ya? Iya. Nah, selama 6 bulan nih Kak kerja di salah satu restoran ya. Itu pernah mencari tahu gak sih sebelum menjadi restoran itu dulunya itu tempat apa? Rumah sih. Kalau misalnya saya tanya dari warga Warlock itu ya, itu rumah. Rumah emang udah lama, udah kosong bertahun-tahun gitu. Nggak dihuni. Emang dia tuh rumah 2 lantai cuma ada basement di bawahnya buat naro parkiran motor, mobil kayak gitu. Gitu Bang. Dan akhirnya dibelilah, dijadikan restoran. Dijadikan restoran. Nah untuk ornamennya emang udah ada atau emang dari restoran tersebut? Dari restoran tersebut. Oh. Iya. Jadi ditambahkanlah ornamen-ornamen yang kayu-kayu itu, udah tempatnya lama nggak dihuni, ditambahin lagi tempat ya ornamen-ornamen kayu yang
yang bisa kita bilang kan menyerap energi Mm-mm. negatif kan. Iya. Dari situ mungkin. Nah, ketika opening nih Kak, tadi kan Kak Dia juga sempat nanya sama supervisor atau yang bertugas di sana lah. Itu kenapa nggak di ngajiin? Iya betul. Nah itu nggak mencari tahu tuh. Iya, saya udah cari tahu sampai ke kapten saya pun saya nanya, kenapa sih kok kita nggak ada acara syukuran, pengajian? Iya. Nggak tahu, gue udah ngajuin tapi atasan cuma bilang udah nggak usah, gitu doang. Jadi kita kan sebagai bawahan nggak bisa apa-apa lagi dong bang, kalau misalnya atasan bilang udah nggak usah, ya udah, gitu. Itu cuma bawahan doang. Nah, manajer gimana tuh responnya ketika misalnya karyawan-karyawan itu mendapatkan gangguan dari makhluk astral Tahu. setempat? Manajer tuh tahu. Gimana tuh responnya? Tahu, manajernya tahu. Cuman ya gimana ya, saya juga udah males gitu ngomong sama manajernya karena dia terlalu kaku gitu loh bang. Gak bisa diajak, ayo dong pak, jangan kayak gini dong pak. Mungkin ada kesalahan apa nih di kitanya nih. Ada apa nih pak nih, kok kita diganggu kok sesering ini kita digangguin ya, kasihan loh. Udah gak usah, kayak gitu doang. Cuma gitu doang? Iya. Padahal dia tahu kalau karyawan-karyawan itu digangguin. Tahu. Tapi dia sempat diganggu juga nggak? Nggak paham deh dia sempat diganggu atau enggak. Oh nggak ada yang berani nanya atau? Nggak ada yang berani nanya gitu. Dan dia juga sering naik ke atas juga kok. Saya juga nggak tahu. Kenapa nggak Lebih berani dia kayaknya. Oh gitu. Nggak, maksudnya kenapa nggak berani nanya sama atasan? Entah itu karena takut karena jabatan atau gimana? Karena kalau saya sendiri udah nanya duluan, udah dibentahin duluan, jadi saya udah males ngomongnya lagi, ngebahasnya lagi. Nah, udah kan dari awal saya sempat ngomong kan Pak, kita nggak syukuran, nggak doa bareng, nggak usah. Dari awal kata nggak usah, ya udah. Aku udah nggak mau nanya lagi. Pasti nggak akan berubah pikiran. Walaupun karyawan-karyawan itu digangguin. Iya. Oh berarti B aja si B aja. Si apa? Atasannya ini. Iya, dan impact-nya tuh pas lagi saat kita grand opening digangguin dengan gangguan dahsyat seperti itu, impact-nya ke restoran tuh gede, Bang. Tamunya makin banyak yang datang. Oke nih, Kak Dea, kalau boleh tahu, lokasi restoran itu adanya di daerah mana? Daerah Jakarta. Daerah Jakarta? Iya, Jakarta Selatan. Oke, daerah Jakarta Selatan. Tapi sekarang masih ada? Udah nggak ada sih. Oh, udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah lama? Udah lama udah nggak ada. Karena apa tuh? Karena kemarin kan sempat COVID kan, ya jadi tutup. Oke, tapi pas Kak Dea kerja selama 6 bulan itu gimana tuh? Respon dari customer ataukah rame atau gimana? Rame banget bang, rame pendatang tuh rame, yang pengen makan di situ tuh rame. Cuman pas lagi mereka tahu tentang mereka setelah makan, kondisi mereka makan tuh nggak nyaman. Jadi rata-rata ya rame pas lagi datang tapi nggak balik lagi. Oh, harusnya kan kalau misalnya kayak gitu harus ada evaluasi. Kenapa nih biar apa? Kok customer yang waktu itu pernah berkunjung ke sini kok nggak datang lagi? Bener. Nggak ada evaluasi kayak gitu? Ada sih evaluasi, cuman ya kita harus berbuat apa kan? Walaupun kita undang dari WhatsApp grup atau dari WhatsApp atau dari undangan segala macam, kita bikin event juga, mereka juga segan buat datangnya. Karena mereka ngerasa, oh gue digangguin, ngapain gue datang ke tempat yang kayak gitu, restorannya. Sampai bangkrut ya? Iya. Gara-gara sosok si wanita ini? Enggak juga sih, mungkin karena COVID ya. Karena COVID juga tutup, sepi. Gitu. Oke nih, Kak Dea, terima kasih nih sekali lagi sudah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisahnya nih waktu kerja di salah satu restoran yang ada di daerah Jakarta Selatan nih. Iya. Nah, Kak Dea, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang ada di rumah, kesimpulan dari cerita dari Kak Dea pada malam kali ini? Iya, kesimpulannya ya buat teman-teman, kalau misalnya sebelum kerja kita baca doa dulu aja. Fokus sama kerjaan kita aja, Bang. Jangan ke yang lain-lain. Cukup istirahat, banyak minum air putih, cukup tidur buat kita semangat kerja lagi besokannya, gitu aja. Yang penting kita banyak-banyak berdoa, apalagi di tempat yang baru kita datengin ya, yang kita nggak tahu penghuninya itu udah berapa lama di situ, gitu. Oke, ada lagi? Udah itu aja deh Bang. Oke, mungkin itu aja cerita dari Kak Dea pada malam kali ini. Gue Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.